Banyak sekarang orang sholat tapi tidak mampu menyaksikan Allah. Banyak orang syahadat tidak menyaksikan Allah. Apalagi haji. Dan inilah kenapa bahwa sesungguhnya syahadat adalah merupakan awal, ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, "Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa." Yang asal, yang pokok tadi, wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati, adalah mengenalnya sebelum kamu adalah beribadah kepadanya. Wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Yang demikian itulah penyaksian pada Allah tadi semua. Karena ibadah tanpa menyaksikan, tanpa merasakan, tanpa tersambung. Apakah kita bisa menyalakan lampu tanpa tersambung dengan PLN? Bisakah kita menyalakan TV tanpa tersambung dengan setrum? Bisakah Magicom menghasilkan nasi tanpa tersambung dengan setrum? Bisakah freezer menghasilkan es batu tanpa tersambung dengan setrum? Bisakah handphone bisa berkomunikasi tanpa tersambung dengan setrum dan providernya? Setrum itu adalah ruh kita. Adapun diri kita adalah jiwa. Nah, apakah jiwa kita sudah bersambung dengan ruh? Tadi semua yang Allah tiupkan, nafakhtu fihi mir ruhi. Karena kalau tidak tersambung sia-sia. Itu maksud Allah, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Sesungguhnya apa yang dilakukan mereka itu sia-sia. Orang yang pura-pura nelpon tidak ada SIM cardnya, tidak tersambung, itu sia-sia. Kayak begitulah dalilnya. Jadi enggak, firman Allah itu sederhana dan mudah difahami. Barang siapa yang menyalakan TV yang tidak ada setrum, maka sia-sia. Gitu loh. Barang siapa yang menyalakan Magicom untuk bikin nasi tapi tidak ada setrumnya, sia-sia. Begitu. Barang siapa yang menyalakan senter yang ada baterainya, sia-sia. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat, puasa, dzikir yang nggak tersambung dengan setrum, ya sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan perjalanan siang kita, perjalanan hidup kita setelah perjalanan malam kita. Kita kembali dihidupkan setelah dimatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan semoga kita adalah senantiasa lebih bisa menyadari tentang ternyata segalanya adalah siang di sini, malam pun di sini. Ya. Tentang hidup pun di sini dan mati pun di sini. Ya. Sesungguhnya adalah Allah sedang mengajarkan kepada kita, sebenarnya surga pun di sini dan neraka pun adalah di sini. Oleh karena itulah, dalam setiap kegiatan kita, sahabat, adalah marilah terus kita tingkatkan penyadaran kita. Karena tanpa kesadaran dari kita, maka
Segala amaliyah yang kita lakukan adalah tidak terkoneksi dengan Allah. Ingat Allah itu adalah, maka itulah kenapa baginda Nabi menyampaikan awwaluddini ma'rifatullah. Memang betul-betul harus kenal dulu pada Allah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Mengenali dulu dengan sebenarnya ya tentang apa dan siapa ya. Maka nah inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Neraka adalah perlambang ya, sesuatu adalah kegelapan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan yang bukan Allah, maka itulah kegelapan ya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Segalanya yang selain Allah itu sadarilah kegelapan. Maka sholat pun tidak bersama Allah adalah kegelapan. Zikir pun tidak bersama Allah adalah kegelapan ya. Nah disinilah kita harus memahami ya sahabat. Bukan hanya melaksanakan kewajibannya saja, melaksanakan syahadat. Syahadat pun kalau kita nggak menyaksikan kegelapan tadi semua ya. Maka inilah yang menjadikan konsep. Nah selama kegelapan berarti kita berada di dalam ruang kosong yang tidak ada kesadaran tadi semua ya. Maka muncullah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh kita tumbuh tanpa keyakinan. Tumbuh adalah pirok dengan Allah ya. Bagaimana mungkin kita ada wayang yang bisa pirok, bisa hidup dengan dalam. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa beri darurat. Tidak ada yang bisa beri manfaat. Tidak ada yang menghidupkan. Tidak ada yang mematikan. Kecuali adalah Allah ya sahabat. Nah oleh karena itulah tapi pahami Tuhan yang Tuhan itu adalah ternyata adalah tidak berpisah dengan seluruh makhluknya. Inna rabbaka ahatu binnas. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang meliputi dirimu. Dalam apa? Dalam kudratnya, dalam irodatnya, dalam hayatnya, dalam ilmunya, dalam samanya, dalam kalamnya. Maka kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jasad, kata Abah, maka sesungguhnya adalah tidak ada di sisi Allah. Ini harus dipahami oleh kita. Pada dasarnya kita harus mengerti mana diri kita. Dari bagian yang dohir dan diri kita yang batin. Abah Setu itu bukan ini tadi semua ya. Adalah yang sedang ngomong, inilah Abah Setu. Yang sedang ngomong, yang sedang mendengar, yang sedang melihat, yang sedang merasa. Itulah Abah Setu, bukan cangkang ini sebenarnya. Nah inilah maka kita pun adalah sama. Kalau seandainya kita tidak menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, maka selamanya kita dalam lautan bala, dalam lautan neraka, dalam lautan kegelapan, dalam lautan kesusahan. Maka mari kita kembalikan, ya, mari kita kembalikan. Maka muncullah istilah-istilah bahwa Haji Akbar adalah hari Jumat, dari semua, ya. Kenapa Haji Akbar itu hari Jumat? Terus kenapa dalam hajian yang berihram itu adalah laki-laki? Coba pernah ditafakuri begitu? Kenapa perempuan tidak usah pakai baju ihram? Yang pakai baju ihram itu laki-laki. Kenapa hari Haji Akbar itu pertama dari hari Jumat? Tuh, itu satu. Yang kedua, kenapa yang berihram itu laki-laki? Kenapa yang melakukan perjalanan cepat di dalam pal hijau itu adalah laki-laki? Perempuan walaupun pelari, pemain bola tetap saja nggak disuruh cepat. Tapi laki-laki adalah diperintahkan sambil mengincikan Rabbik fir warham wafu watakarom watajawaj. Itu kan pada saat kita melewati sa'i itu. Kenapa hanya diperintahkan pada laki-laki? Karena pada dasarnya harus kita pahami sahabat. Juga kenapa hari sholat Jumat itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau sholat Jumat itu adalah wajib yang mutlak, harusnya perempuan ikut. Ya. Tapi kenapa Jumat itu laki-laki? Dan apa kaitannya dengan baginda Nabi man mata min yaumil jum'ah daulal jannah? Siapa yang sudah mati Jumat tuh, dia akan sudah masuk dalam surga.
Jum'ah, jam'u, tadi semua. Ini Allah sedang berbicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu adalah merupakan pada dasarnya Allah sedang bicara seolah-olah laki-laki, ar-rijal, ya. Tapi ar-rijal belum tentu laki-laki. Maka siapapun yang ruhnya sudah hidup ar-rijal, maka rijalullah itu adalah siapapun yang hidupnya. Bahkan Robi Adawiyah disebut rijalullah. Ingat itu. Walaupun kiai sorbannya 2 meter, udang imamahnya sampai langit ke-7, tongkatnya licin kayak apa, tapi kalau belum jam'u, dia adalah wanita. Masih pantas pakai rok yang begitu, ya. Karena bicara rijal adalah ruhmu. Bicara an-nisa adalah jasadmu. Itu saja. Maka itulah kenapa pada saat kita melaksanakan haji adalah merupakan perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani, ya, bukan perjalanan jasad. Karena itulah perlambang daripada perjalanan laki-laki seolah-olah. Perjalanan ruh dari semua. Dan demikian pula adalah kita yang melaksanakan sholat Jumat adalah demikian pula adalah seolah-olah adalah laki-laki. Adalah ruh, bukan jasad, ya. Maka pahami ya sahabat, karena diri kita yang sebenarnya Allah sudah berfirman sebetulnya, dan inilah tugas kita hari ini di dunia. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ard kanata rotqan, ya. Dikatakan awalam, apakah tidak, ya, yaro melihat alladzina kafaru annas samawati wal ard kanata rotqan. Orang-orang kafir itu maksudnya orang-orang tertutup itu. Jadi kalau ulah bicara kafir jangan selalu langsung aja agama orang lain, ya. Kafir dewe kita nggak gateke tadi semua, ya. Siapapun yang tertutup melihat Allah kafir dia. Tadi makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya kenal Robnya. Waman jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Siapa yang bodoh pada Tuhannya, waman jahila nafsahu faqad, orang siapa bodoh pada dirinya, tidak mengenal dirinya, pasti dia bodoh pada Tuhannya. Waman jahila rabbahu faqad kafar. Siapa yang bodoh pada Tuhannya, berarti dia itu adalah kafirlah dia. Maka istilah kafir adalah tercover, tertutup, tidak mampu menyaksikan Allah. Nah, banyak sekarang orang sholat tapi tidak mampu menyaksikan Allah. Banyak orang syahadat tidak menyaksikan Allah. Apalagi haji. Dan inilah kenapa bahwa sesungguhnya syahadat adalah merupakan awal, ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa, yang asal, yang pokok tadi, wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati, adalah mengenalnya sebelum kamu adalah beribadah kepadanya. Wa dzalika haqiqatu makna syahadah, yang demikian itulah penyaksian pada Allah tadi semua. Karena ibadah tanpa menyaksikan, tanpa merasakan, tanpa tersambung. Apakah kita bisa menyalakan lampu tanpa tersambung dengan PLN? Bisakah kita menyalakan TV tanpa tersambung dengan setrum? Bisakah Magicom menghasilkan nasi tanpa tersambung dengan setrum? Bisakah freezer menghasilkan es batu tanpa tersambung dengan setrum? Bisakah handphone bisa berkomunikasi tanpa tersambung dengan setrum dan providernya? Setrum itu adalah ruh kita. Adapun diri kita adalah jiwa. Nah, apakah jiwa kita sudah bersambung dengan ruh? Tadi semua yang Allah tiupkan, nafakhtu fihi mir ruhi. Karena kalau tidak tersambung sia-sia. Itu maksud Allah, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Sesungguhnya apa yang dilakukan mereka itu sia-sia. Orang yang pura-pura nelpon tidak ada SIM cardnya, tidak tersambung, itu sia-sia. Kayak begitulah dalilnya. Jadi enggak, firman Allah itu sederhana dan mudah difahami. Barang siapa yang menyalakan TV yang tidak ada setrum, maka sia-sia. Gitu loh.
Barang siapa yang menyalakan magicom untuk bikin nasi tapi tidak ada setrumnya, sia-sia. Begitu. Barang siapa yang menyalakan senter yang ada baterainya, sia-sia. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat, puasa, dzikir yang nggak tersambung dengan setrum, ya sia-sia. Hanyalah, lihat kata Nabi, begitu banyak hadis, mereka hanya mendapatkan lelah, mereka hanya mendapatkan keluhan, mereka hanya terpaksa melakukannya. Inilah perlunya kita adalah memahami diri kita. Maka Jumat diajarkan tentang Haji Akbar. Adalah hari Jumat. Adalah sesungguhnya secara hakikatnya adalah, sudahkah kita jam'u? Sebagaimana Allah katakan, dulu langit dan bumi itu adalah satu. Dan kalau kita ingin surga, kembalikan pada satu. Jangan pisahkan dohir dan batin. Tadi semua, ya. Itulah kenapa nama Allah itu alif lam lam ha ada tasdidnya. Itulah kenapa mim ha mim dal Muhammad itu ada tasdidnya. Supaya dohir dan batin itu menyatu, kembalikan satu, jam'ukan. Maka Allah ajarkan kita di dalam proses pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah, itulah ajwajan. Ajwajan itu adalah pasangan. Pasangannya ruh jasad. Satukan. Karena kalau tidak, bapak tahajud kayak apa, duha kayak apa, baca Quran kayak apa, jasad keinginannya belum diantar, tidak akan pernah menemukan ketenangan. Karena yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Yang satu ingin balik ke Allah, yang satu ingin bertahan di bumi. Yang satu pegang gaya gravitasi, yang satu gaya sentrifugal. Yang satu sentrifugal, yang satu sentripetal. Yang satu jatuh ke bawah, yang satu ingin balik ke atas. Coba. Itulah neraka. Gonjang-ganjing kehidupan di alam dunia ini. Silahkan. Dan semakin eksistensi diri kita ditonjolkan di alam dunia ini. Saya ulama, saya kiai, saya ini, saya orang kaya, saya orang miskin. Maka semakinlah tidak akan pernah bisa bersatu. Itu yang Allah katakan. Awalam dan ataukah tidak alladzina kafaru annas samawati wal ardu kanat ratqan. Maka dikatakan adalah dulunya adalah bersatu padu tadi semua. Papataknahuma, kemudian kami pisahkan. Ya. Papataknahuma adalah yang dulunya satu dipisahkan oleh Allah. Maka terjadilah bumi seolah dan langit. Ya, inilah juga jasad dan ruh. Maka timbullah persoalan menjadikan dualisme di alam kehidupan. Siang, malam, hidup, mati. Laki-laki, perempuan, susah, senang, atas, bawah, terang, gelap. Itulah. Padahal dulu kata Allah, semuanya juga berasal seolah-olah adalah dulu adalah rotko, bersatu padu. Tadi semua ya. Alladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata, bahwa langit dan bumi keduanya dahulu merupakan adalah rotko, adalah bersatu padu. Tadi. Kalau tidak bersatu padu, maka tidak akan ada litaskunu ilaiha. Nah, itulah Allah kisahkan, kita suruh dikawinkan. Wa min ayatihi, sebagai ayat-ayat Allah, firman Allah adalah wa min ayat an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Tuh, satukan dohiron wa batinan, kawinkan, jamukan, jumatkan tadi semua ya. Walaupun haji 1000 kali dan setiap hajian Jumat tidak akan pernah kau mendapatkan haji akbar. Karena kau hanya mendapatkan istilah haji akbar, tapi tidak pernah akbar. Sama. Walaupun sholat 1 triliun tahun dan dikatakan Allahu Akbar, tidak akan pernah akbar. Karena akbar itu setelah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itulah satukan kembali dengan la ilaha illallah. Nafikan, isbatkan tadi semua ya. Tiada ilah kecuali Allah.
Dari semua, ya. Kalau tidak demikian berarti begitu banyak ilah-ilah yang akan kita tuhankan dalam hidup. Akhirnya, karena kita menciptakan ilah-ilah yang bukan Allah, akhirnya mulailah kita kehilangan arah dalam hidup. Mulailah kita tidak merasakan nyaman dan tentram dalam ibadah. Itulah perjalanan rohani Abah sekian tahun. Terus mempelajari bagaimana menyempurnakan ibadah. Kitab Zaibul Arba'ah sampai Abah apalin. Kitab-kitab fikih tadi Al-Risalah. Ada kitab apa termasuk kitab Majmu. Ya, itu yang sebanyak itu. Dulu, waduh. Bawa ke sini belum, Fathul Wahab, Takrib semua. Ternyata, kenapa nggak menimbulkan ketenangan ibadah ini? Kok semakin merasa makin sombong? Kok yang sibuk diurusin jasad, tapi malah ruhnya nggak keurus? Disitulah Abah berbalik. Ya, tetap menggunakan fikih untuk jasad ini, tapi ala kadarnya. Karena kalau tidak, karena yang menimbulkan bahagia itu bukan yang di luar ini. Diatur kayak apapun bagaimana mencucinya. Mau pakai Kifayatul Akhyar, mau pakai apa namanya, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semua. Tetap. Karena kebahagiaan dohir ini tergantung kebahagiaan yang batin. Maka oleh karena itulah. Tapi sekarang sudah ketemu sama Abah konsepnya. Oh, bereskan yang batin. Yang dohir akan ikut ke bawah. Itu. Makanya dari kata, pada saat kita sudah id kembali pada Allah. Ada yang udu. Sudah kembali kepada Allah. Ruh kita udah jam'u. Insya Allah. Buat tubuh ini juga ada ayyada yu'ayyidu. Ada pesta buat tubuh ini. Ada bagian buat tubuh ini. Jadi jangan dibalik. Bukan tubuh ini yang dijadikan lokomotif. Tapi ruh lah yang harusnya jadikan lokomotif buat kita. Maka kita yang sebenarnya adalah ruh. Itulah maka Allah ingatkan. Wahai manusia. Sesungguhnya kamu itu dulu adalah satu. Tadi kata Allah adalah. Kana tarotkon. Bersatu padu. Kemudian aku pisahkan. Makanya papatak nahuma. Kemudian aku pisahkan. Ya. Nah, hari ini kita tidak akan bahagia selama kita tidak Jumat. Maka itulah hadis Nabi bersabda, man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Siapa yang mati udah jam'u, ya, dahulal jannah. Betul. Iya. Dan demikian juga man mati min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dahulal jannah. Iya. La ilaha illallah adalah ruhmu. Muhammadur Rasulullah jasadmu. Jam'ukan, kawinkan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Yang tadinya bandol ke kanan ke kiri, satukan di tengah. Karena dulu kita adalah sebagaimana kata Allah, awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ayo. Adalah yang tadinya rotqan adalah kita kembalikan karena ujian kepada kita adalah dipecahkan oleh Allah. Tadi semua ya seolah-olah begitu. Sesungguhnya hari ini kita bisa asal kita jam'u Jumat tadi semua. Nah inilah ya akhirnya orang bolak-balik hajian juga tiap hari haji akbar tapi nggak jam'u dirinya nggak ada apa-apa. Kecuali Tuhannya kalian anggap sebagai presiden gitu kan tadi. Yang suka bagi pahala. Nah pahalanya itu apa sih? Gitu kan. Surganya itu apa? Kontan. Pada saat engkau jam'u, pada saat nyambung dengan setrum, teranglah dia. Tuh gitu. Pahala itu bukan berarti lampu ini sholat, ya tadi dia. Tapi dia tidak tersambung dengan setrum. Pahalanya itu bukan berarti oh nanti akan ada sambung. Enggak. Begitu dia nyambung, berai itu pahala gitu loh. Jadi pahala Allah itu, balasan Allah itu ya Allah sendiri. Langsung kontan sebenarnya. Tadi. Jadi jangan lagi ini pola pikirnya. Allah itu bukan sesuatu. Tapi Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Gitu. Jadi jangan dianggap Allah itu tadi. Kalau Allah maaf nih ini harus dibuka nih sadarnya. Kalian suruh beramal. Kemudian sama dia disuruh malaikat nyatet. Yang baik nih jadi pahala. Itu bukan Tuhan tuh yang begitu. Pahami. Atau Tuhan
Suruh malaikat atid gitu. Sini jeleknya tulis nanti disiksa. Itu bukan Tuhan. Inilah maka ketidakkenalan pada Tuhan. Pada Tuhan itu pada saat kayak kamu lampu, nih saya ini mati nih. Nyalain sebuah kontak, bright. Nah itu kontan Allah itu. Selama begitu sadar kamu, sadar Allah, sadar napas, maka cahaya itu ada. Hidup itu ada. Nah inilah yang harus dipahami. Maka marilah kita kembalikan. Maka perjalanan ruhani sahabat, maka memang awalnya harus dilakukan dengan dikawinkan, dibelah dadanya bahasanya. Dikawinkan oleh guru ruhani. Dohir dan batinnya lewat proses talqin. Itulah yang dikatakan Tuan Syabdul Qadir, la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Tidak akan pernah usul tadi semua. Nah, demikian juga sama, talqinnya bukan karena A, bukan karena B. Nah, inilah juga persoalan. Ada banyak teman-teman yang ingin merubah nasibnya, ingin merubah hidupnya. Tetapi selalu belum, Allahnya tertutup dengan keinginannya. Coba. Sebelum dia ingat Allah itu sesuatu dulu yang dia ingat. Kebutuhan dulu yang dia ingat. Nah, berarti kalau begitu, bagaimana mungkin akan wujud perkara yang kamu inginkan kalau seandainya yang kamu hadirkan adalah lain selain Allah dulu. Walaupun itu juga boleh. Boleh. Karena kalau seandainya kamu melihat sesuatu, boleh melihat Allah sebelumnya. Nah gitu. Padanya atau setelahnya. Tapi sebenarnya kalau menurut Abah sekarang konsepnya, maka begitu kita, maka dikatakan oleh Syato'ilah, sungguh beda. Orang yang melihat Allah melihat makhluk, dan orang yang melihat makhluk melihat Allah. Ya betul, sangat jauh bedanya. Ya. Jadi kalau kebanyakan Anda ingin mobil, tapi nggak kelihatan Allahnya gitu. Nah disinilah, aduh konsepnya itu kayaknya mudah tapi susah. Tapi susah tapi mudah. Sebenarnya semudah itu Allah itu. Semudah kamu ngigit cabai sebetulnya. Sebenarnya kita ini. Cuma sayang kita ini kan terhalang oleh diri kita. Ada lagi yang dia datang ke Abah yang, Bas saya udah ngamalkan gini. Tapi kok nggak ada. Nah selama kamu mengatakan nggak ada. Berarti selama ini kamu nunggu dari kemarin. Dan selama kamu nunggu berarti kamu masih belum melihat Allah. Abah nyuruh melakukan amaliyah, bicaralah dengan dirimu 3 hari. Ya. Berarti selama 3 hari itu yang malah kamu menunggu. Gitu kan tadi semua. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Maka kenapa sesungguhnya amal itu akan diijabah pada saat kamu lupa. Ya. Maka marilah kita belajar melihat Allah. Maka syuhudul wahdah bil kasyah semua. Jadi jangan dihalangi Allah oleh keinginan-keinginan sebenarnya. Nah pada saat ada keinginan, Allahnya dulu hadirkan. Tiada datang segala sesuatu. Ingatnya Rasulullah dulu. Tiada satu perkara yang datang pada diriku kecuali adanya Rasulullah. Bikana makana biyakunu mayakunu. Pawujudul awalim ini. Karena adanya Rasulullah lah. Ini semua ada, dan karena ada Rasulullah lah segala yang belum ada akan ada. Itu dulu, ingat Rasulullah, ingat Allah dulu. Pada saat kalian mengamalkan bicara, maka itulah kita bicara pada Allah dan Rasulullah. Dan latihlah setiap hari bahwa sesungguhnya kemanapun aku hadapkan, aku hanya melihat mubtada dan khobar mubtada. Hanya melihat Nurullah dan Nur Muhammad dohir pada segala perkara. Kalau tidak demikian akhirnya banyak manusia ijtihaduka bima duminalaka wa taksyiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Dia berjuang sungguh-sungguh dalam perkara yang dia sudah ada sebetulnya untuk dia. Wa taksyiruka bima tuliba minka, di samping dia melalaikan perkara yang harusnya disuruh, apa disuruh itu? Jamukan dirimu, satukan. Dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Artinya apa? Kalau manusia mencari makhluk, yang dipandang itu makhluk, berarti dia itu dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Mana ada sesuatu yang maujud yang bukan yang wujud? Mana ada sesuatu yang ada kecuali bukan Rasulullah? Tadi semua. Ya. Maka tidak ada satu perkara yang bisa kamu cari yang tidak ada di dia. Nah itu intinya. Tidak ada bayangan di kaca kecuali yang bercermin. Dari yang bercermin. Maka
Sungguh aneh manusia mengejar-ngejar bayangan. Sementara dirinya adalah bayangan. Nah inilah yang harus selalu disadari oleh kita. Maka inilah yang Allah katakan, dahulu bumi ini satu, kemudian Allah pisahkan. Maka muncullah Amalia nanti sholat Jum'ah. Kenapa sholat Jum'ah itu laki-laki bukan perempuan? Itu Allah sedang ingatkan. Sesungguhnya yang harus ibadah itu ruh. Karena laki-laki perlambang dari ruh. Gitu loh. Maka siapa yang sudah jam'u. Maka tadi nama hari dari Ahad menuju Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Khamis. Tuh. Setelah 5, sedulur papat 5 pancarnya kamu satukan. Dari Ahad, asalnya kan dari Allah. Dari Ahad gitu kan. Dipecah tuh jadi 2. Kan tadi kata Allah. Kan tadi semua. Dulunya adalah alladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan. Dulu itu adalah satu padu. Itu semua ya. Kemudian fapataknahuma, kemudian kami pisahkan. Ingat itu. Dipisahkan itu adalah sebagai ujian kepada kita. Nah, tugas kita nyatukan kembali kalau ingin bahagia. Maka tadi orang yang sudah mengenal tadi dari hari pun dia sudah akan memahami, oh berarti yang dibutuhkan itu bukan hari Jumat itu. Ya. Tapi adalah bagaimana mengahadkan tadi semua. Dohir dan batin satukan. Langit dan bumi satukan. Kata Abah juga. Jangan lagi siang dan malam satukan. Tadi semua. Surga, neraka satukan. Allah semuanya. Tidak ada yang segala sesuatu kecuali dia. Itulah yang nyata pada titik ba. Itulah hakikat Nur Muhammad. Tapi di sebalik titik ba itu ada alif, ada Nurullah. Maka siapa yang muka alif, tulisan Bismillah, maka dia harus ketemu dengan titik ba. Tapi untuk ketemu dengan titik ba, dia harus ketemu dengan shin. Ya. Supaya dia mim, bismi tadi. Bismi, bukan biasma. Nama yang mana? Allah. Yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah sesungguhnya nama Tuhan sudah disatukan sudah pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah maka orang-orang yang masih parku selalu ibadah itu adalah nanti kalau baik dicatat jadi pahala, kalau buruk dicatat jadi dosa. Itu parku. Padahal kata Nabi segala sesuatu itu apa yang datang dari laut sampai bangkainya juga di laut itu adalah halal. Kalau sudah dikembalikan pada Allah semuanya halal. Nah, itu paham itu tadi semua. Ya, satukan tadi semua. Maka Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Khamis. Nah, Jumat itu bukan hari setelah Kamis sebenarnya. Bukan hari sebelum Sabtu. Maka orang-orang yang melanggar perjanjian di hari Jumat kata Allah, dia akan tidak akan isbat, tidak akan sabata, tidak akan bersatu sab'ah 7. Nah, gitu. Sab'ah. Di hari Sabtu itu. Nah, gitu. Maka dia jadi kirodatan. Dia punya 7 lubang di kepalanya. Monyet juga sama punya 7 lubang. Anjing juga sama punya 7 lubang. 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. 7. Anjing, babi, manusia. Tadi. Maka siapa yang tidak jam'u? Tuh, disatukan. Gitu tuh. Itulah yang dikatakan disatukan apa? Kata Ibnu Arabi. Lihatlah cahaya Tuhan dengan telunjukmu. Nah, itu. Untuk melihat cahaya Tuhan, gunakan 2 telunjukmu. Untuk merasakan hayatnya Tuhan, gunakan 2 jari tengahmu. Kan begitu. Untuk mendengar kalam Tuhan, gunakan 2 jempolmu. Untuk merasakan rasanya Tuhan, gunakan jari manis dan kelingking ini. Jam'ukan Jumat tadi semua ya. Pada gunung puncak gunung tadi, maka seolah-olah pada Jabal Nur pada Rasulullah, pada Jabal Sur, pada Jabal Gubes, itu Jabal Rahmah, Bukit Turisin, di Bukit Turisin, maka orang yang sudah sampai di Bukit Turisin, maka di atasnya ada tulisan Syakar. Ya. Nah inilah yang ya bukan masalah tadi semua. Kegiatan sampai nong jidat sampai hitam-hitam, one day one juice. Terus apa buat Tuhan?
Apa? Tadi semua. Karena Tuhannya yang kalian sangka itu Tuhan yang berpisah dengan diri kalian. Nah inilah. Padahal Tuhan itu sudah berkata, Inna rabbaka ahatu binnas. Maka kata Abah, siapa yang masih Tuhannya itu di luar dirinya, maka dia tidak akan pernah menemukan surga. Karena Tuhanlah surga itu. Allah lah kebahagiaan itu. Maka disinilah manusia tujuannya adalah jamukan di hari Jumat supaya sabata, isbat di hari Sabtu. Kalau enggak balik lagi ke Ahad. Itulah tentang hari Ahad kembali menuju Ahad. Kembalikan kamu. Asalnya adalah tadi kata Allah dalam Al-Quran adalah semuanya adalah wa annas samawati wal ardo kanata rotqon. Dulu itu langit dan bumi adalah bersatu padu. Kemudian kata Allah adalah fataknahuma, kemudian kami pisahkan. Nah, buat ujian kepada kita, ada atas, ada bawah, ada suka, ada ini, ada untung, ada rugi, ada hidup, ada mati, ada tapi semuanya ma fi qalbi ghairullah, balikan kepada Nur Muhammad sallallahu, satu titik itu. Nggak ada lagi suka dan tidak suka, nggak ada lagi ya'juj wa ma'juj. Tuh. Kalau masih juj, balikan pada kul tadi semuanya. Kulliyun. Maka orang yang sudah begini nanti akan disuruh oleh Allah, kul huwallahu ahad. Katakan, ceritakan apa yang sudah kau rasakan. Nah sekarang kan kiainya hanya taunya kila, katanya surga, katanya neraka, katanya barjah, katanya sirot, katanya. Terus mana realitanya? Paling ujung-ujungnya wallahu alam. Ini ngapain? Allah mah tahu tadi. Aduh. Maaf, kelihatannya sombong. Tapi pahami ya. Itulah karena orang masih pirok dengan Tuhan. Ya. Nah inilah yang di akhir zaman ini akan khawatir. Orang kejar-kejar Haji Akbar tapi nggak ngerti tadi semua. Selama kamu pirok, walaupun tiap hari Jumatnya digeser semua, ya tetap aja nggak bisa, nggak jamu kamu tadi semua. Apalagi yang dicari. Bahkan Nabi sudah bersabda, siapa yang mendapatkan Haji Akbar, dia sama dengan mendapatkan 70 haji. Gitu. Ya. Dan kau bisa mendapatkan itu bahkan dari kotamu masing-masing sebenarnya. Kalau mengerti tadi semua, ya. Makanya tadi haji itu adalah tentang manasik, itu adalah walillahi ala nas hijjul baiti manistato'a. Nah, manistato'a itu bukan hanya duit gitu tadi. Ngerti ilmunya. Daripada mudah keluar duit, buang duit banyak, datang ke sana ngantar nyawa, apalagi sudah aki-aki, aduh kalau Abah sih enggak. Timbul ada pembenaran, nanti mati syahid. Siapa? Kamu tahu dia mati syahid? Kamu tahu aki-aki yang sudah rentak itu di dalam pesawat meninggal pada saat haji mati syahid? Siapa yang jamin itu? Coba. Kamu hanya katanya, bukan realitanya. Inilah pembodohan manusia, penjajahan manusia menggunakan agama. Tadi semua, ya. Marilah kita belajar, karena sekarang ini sudah akhir. Marilah kita kembali kepada realitanya, bukan katanya. Disinilah perlunya kita meningkatkan ilmu dari ainul yakin. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin. Bahkan kalau perlu sampaikan isbatul yakin. Bagi orang yang sudah isbatul yakin, kasihan aki-aki yang dibawa-bawa ke tanah suci itu meninggal di sono. Kasihan. Coba. Karena selama ini, inilah yang kalau tidak dirubah hari ini mau kapan? Mau sampai kapan umat ini tidak mengerti? Atau jangan-jangan juga sama yang bawa hajinya juga ngerti. Tadi semua. Nah inilah yang harus dirubah. Kalau nggak dirubah hari ini, ya Allah, ya Karim. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Hanyalah kesia-siaan. Maka kata Abah, marilah kita kembali dengan cara sederhana yang diajarkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sampai generasi ke sini yang sekarang telah didistorsi oleh kekuatan tertentu sehingga manusia kehilangan Tuhan. Manusia kehilangan agama. Manusia hanya sibuk ritual jasadnya, tapi spiritualnya tidak tersambung, tidak terkoneksi dengan Allah.
Hanya shadow boxing, hanya tinju bayangan. Sholat tapi tidak sholat. Ya. Inilah. Dan kita sudah nggak usah susah-susah. Padahal Allah nyuruh dalam Quran itu sholat. Dan sholat itu adalah bukan. Kenapa perintahnya juga akimis sholat. Bukan amilus sholat. Karena memang sholat itu apa? Hubungan tersambung dengan Tuhan. Sholat itu namanya. Arti sholat itu sebenarnya adalah bagaimana kita selalu merasa sadar nafas dengan Tuhan. Itu sholat. Maka orang yang sudah sadar bersama Tuhan. Setiap hari adalah Jumat sebenarnya. Setiap hari Jumat. Setiap bulan Ramadan. Nah, kemudian juga setiap hari juga Arafah. Dimanapun dia duduk Arafah. Dimanapun dia sujud Masjidil Haram. Dimanapun dia duduk wukuf di Arafah. Tadi semua. Dimanapun hari jam Lailatul Qadar. Karena dia sudah bersama dengan titik tadi. Pemilik Lailatul Qadar. Tadi semua. Pemilik surga. Titik itu. Berasal dari titik itu. Semuanya dari titik itu. Kembalikan ke titik itu. Maka kau usah kau pergi kemana-mana sebenarnya. Kalau kalian ingin ibadahnya pada Tuhan. Yang Tuhan. Kecuali itu Tuhanan. Lain soal. Tadi semua. Ya. Kecuali ya tadi. Kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Hanyalah. Tadi. Bahkan maaf tamu yang Ka'bah. Syahadat aja masih banyak yang belum paham syahadat. Ya, syahadat itu apa? Apa mana Allah berkata man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di sini? Siapa yang tidak bersyahadat menyaksikan Allah dan Rasulnya di sini? Tadi menyaksikan titik itu tadi. Dia satu titik tetapi dia adalah ahad. Tadi semua ya. Sebagaimana Allah ada surat Al-Anbiya 30. Dulu adalah rotkon. Dia bersatu padu. Kemudian aku pecahkan. Nah inilah tugas kita. Kalau ingin mendapatkan surga adalah menyatukan kembali. Maka istilah Jumat jam'u itu adalah. Ahli sunnah wal jamaah itu. Sudah tidak lagi tadi sudah. Nah insya Allah hidupnya akan litaskunu ilaiha. Pada saat dia sudah ajwajan. Nah sudah kenal dengan pasangannya. Dia satukan pasangannya. Dia dohir dan batinnya. Tasjid lafaz Allah dan tasjid lafaz Muhammad. La ilaha illallah pada ruhnya. Muhammadur Rasulullah pada jasadnya disatukan. Nggak ada lagi langit dan bumi satu. Tuh. Maka dia udah surga di dunia ini pun. Dan dia sudah berhak atas jannatul ma'wa. Inilah yang kenapa Abah protes kata Abah. Kepada mereka-mereka yang mengaku dirinya kiai. Apa yang sudah kau lihat? Ada surga jannatul ma'wa begitu indah di sini. Kau tidak mampu melihatnya. Terus kau berhayal. Nipu orang-orang. Mengatakan surga di sono. Kau sendiri nggak melihatnya. Kau sendiri tidak mengalaminya. Apa yang kau ingin lakukan pada manusia? Tadi semua. Kalau kalian bahagia tidak apa-apa. Kalau kalian betul-betul menemukan cara itu membuat kalian nyaman, tidak apa-apa. Tapi kelihatan sekarang hari ini. Makin fakta kita makin menyedihkan. Bahkan kata Abah juga, satu-satunya negara yang menteri agamanya dibui berkali-kali hanya kita. Bahkan sekarang kasusnya bukan lagi di kalangan orang bodoh. Maaf, berarti apa yang sudah dilakukan ini memang tidak ada gunanya. Tadi semua, apa gimana orang bodohnya. Kalau orang berbuat sekarang yang ngaku dirinya. Yang korupsi sekarang. Yang mencuri duit bos. Mereka menyebutnya kiai, ustaz. Ya. Tolong ya. Mari kita semua. Dengan kejujuran, keikhlasan. Abah berkata bukan dengan kebencian. Tapi Abah ingin mengajak kepada sesuatu yang sederhana dan mudah dari Allah. Murah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan kepadamu. Kenapa cari sulit-sulit? Dan sederhana jalan menuju Allah itu tadi semua ya. Kenapa agama ini seolah-olah di-create susah banget gitu loh. Padahal Allah sudah mudahkan segalanya. Dari awal pun Allah itu sudah ingin dikenali. Dari awal pun Allah itu sudah ingin kita ini kembali kepadanya dengan mudah. Bahkan Allah tidak nyuruh susah di dunia ini sebenarnya. Itulah kenapa ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki mau'ud. Bahkan Allah sudah menjanjikan rizki mau'ud. Bagi kamu yang sudah ikut cara aku, lu kata Allah. Aku yang jamin. Maka dalam sebuah hadis, Qudsi Allah berkata, siapa yang beramal
berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmunya, aku akan hisab hujah ilmunya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifatnya, aku akan hujah dia. Tapi siapa yang berjalan dengan aku, maka aku yang bertanggung jawab kepadanya. Tuh, lihat. Sampai Allah ancam. Sampai iblis pun disuruh ngomong. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi kalau kamu sekarang nyuruh manusia lomba-lombaan banyak-banyakan rokaat, maaf. Banyak bolak-balik umroh dan haji ke sono. Baca banyak bacaan one day one judge. Tapi kata iblis, semuanya aku bisa sesatkan selama yang beramal adalah jasadmu. Tuh. Qala rabbi bima agwaitani. Baknya udah bak kosam. Itu kosam itu aduh, ayat itu melihat 6 kali iblis itu sumpah. Baknya itu bukan sekali itu. Seolah-olah demi Allah, demi Allah, demi Allah, ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. La uzayyinana itu dari kata tazin. Kata iblis, manusia sekarang ibadah kayak apa? Tadi semua dengan aku buat di dalam penglihatannya. Aku bisikan pada telinganya, pada hatinya. Dunia ini lebih indah. Aku tutup Allah dengan dunia ini. Mereka udah hancur. Kayak apapun kamu syekhnya, buyanya, ulamanya. Sia-sia. Selama yang ada dirimu. Maka iblis mengatakan selanjutnya. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu. Kecuali orang yang sudah al-mutu qabla anta mutu. Tadi yang sederhana. Tidak memerlukan ilmu jalan menuju Allah. Tidak membutuhkan amal jalan menuju Allah. Maaf nih, jangan dipelintir. Karena amalnya sudah bukan dia yang melakukan. Inilah perlunya jam'u. Jumat. Itu tadi. Jumat. Orang yang sudah jam'u dengan Allah, kata apa? Setiap hari adalah Jumat. Setiap bulan Ramadan. Setiap jam adalah Lailatul Qadar. Setiap hari saat helaan nafas surga. Ya, karena dia bersama dengan sang sumber itu. Kemudian manusia udah memang dari awal dipisahkan oleh Allah. Rotkon yang tadinya rotkon kemudian dipisahkan kata Allah antara bumi dan langit ini. Makin jauhlah manusia dari Tuhan. Nah ini yang harus kita kembalikan tadi semua. Dan itulah kenapa sholat Jumat adalah laki-laki. Karena Allah ingatkan, hei, yang harus kembali kepadaku bukan jasadmu, ruh. Dan laki-laki itu adalah perlambang ruh. Karena kerajaan Tuhan itu sahabat adalah laki-laki. Allah disebut huwa, isim domir. Tapi Allah bukan laki-laki. Allah ingin menegaskan, aku ini bangsa maskulin loh. Malaikat Jibril, Mikail, namanya laki-laki semua. Nggak ada Jubaidah, nama malaikat. Seluruh Rasul itu laki-laki. Itu perlambang. Sebenarnya yang harus pulang pada Allah itu ruh. Yang harus ibadah pada Allah itu ruh. Karena kata iblis tadi. Bima agwaitani la uzayyinana lahum bil ar illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kecuali hambaku tuh. Hambaku. Nah inilah manusia di dunia ini. Malah ingin jadi Tuhan. Mengatur Tuhannya. Rasulnya yang agung menjadi hamba. Dalam ibadahnya menjadi hamba. Subhanalladzi. Makanya kenapa mengatakan subhan. Bukan alhamdulillahilladzi. Bukan. Subhanalladzi. Asyra. Maha suci Allah yang telah menjalankan tadi. Kalau kamu tidak maha suci, kamu tidak akan dijalankan. Kalau kamu yang ada, maka aku tidak ada. Ini persoalannya kalau cuma ibadah abah nggak apa-apa. Ini kaitannya dengan bab rizki dunia ini. Nanti makin lama orang Islam makin belangsak. Dia karena nggak ngerti Tuhannya. Disebut-sebut nama Allah tapi nggak ngerti Tuhan itu apa. Disebut-sebut nama Rasulullah nggak ngerti mana Rasulullah itu. Akhirnya terus orang Islam di mana-mana jadi jongos. Mustahil. Mustahil. Ini karena korban. Kiai-kiai yang tadi hanya ngomongnya katanya. 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 Begitu yang ngomong katanya itu dia udah kitab palsu. Akhirnya katanya yang diteruskan itu adalah kepalsuan.
Tapi dia sendiri tidak mampu membedakan mana yang asli dan palsu. Kenapa? Karena basirahnya belum hidup. Akhirnya dia mau nggak mau. Walaupun kadang-kadang hatinya menolak. Ini mustahil, muskil ini. Masa begini? Tapi tetap aja dijalani. Karena Abah tidak sedikit muzakarah dengan beberapa kiai tentang Isra Mi'raj. Inilah kadang-kadang kaidah mantek yang dalil dipaksakan pada akal. Padahal tidak semua dalil walaupun kuning. Sekarang ini udah banyak ribuan kitab kuning yang sudah dicetak oleh Zionis. Tadi semua. Akhirnya kalian bingung sendiri. Karena terus ngajinya kila. Katanya gula manis katanya. Kalian belum pernah nyicipin. Kopi pahit katanya. Surga indah katanya. Neraka serem katanya. Akhirnya menuduh Allah yang bukan-bukan. Padahal kalian nggak mengerti apa yang sedang. Akhirnya sekarang ini kita lihat. Kemaksiatan muncul adalah di pesantren-pesantren tahfidz. Maaf, bukan Abah menuduh pesantren. Itu oknum. Tapi oknumnya sekarang terlalu banyak. Bahkan udah ratusan. Bahkan kiai yang dibui ribuan. Belasan ribu yang menipu bos. Tadi semua. Ya. Agama akhirnya hanya menjadikan komoditi permainan. Tadi semua. Ya. Ustadz-ustadz kondangnya hanya dia berlomba-lomba membangun istana rumahnya. Bagus-bagusan. Dianya surga. Mustaminya, jemaahnya belangsak. Inilah. Allah sudah ingatkan surat At-Taubah ayat 34. Sesungguhnya mereka akan mengambil hartamu dengan tidak hak. Ya. Nah inilah harus dipahami oleh kita. Tadi semua. Ya. Maka udah. Karena marilah kita sekarang. Nggak usah lagi berpikir kiri ke kanan. Kalau kita ingin merubah diri kita, kembali pada diri kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kita. Bicaralah pada diri. Jangan lagi mencari ke kanan dan ke kiri. Ya. Tadi semua. Maka Abah sudah mengajarkan kalian sampai menemukan Gusti Allah. Gusti, guru sejati. Allah yang ada pada diri. Bicaralah pada dia. Karena dia sudah mengatakan, Inna rabbaka ahata binnas. Dia sudah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahkan dialah. Ingat tubuh ini hanya wayang. Dalangnya adalah ruh. Tapi di sebalik ruh itu ada. Di sebalik Nur Muhammad itu ada Nurullah. Maka kita ini nggak pernah berpisah. Ya. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Ahadkan satu. Kul huwallahu ahad. Maka kau ngerti kepada Allahu Somad dan kepada Rasul Muhammad yang lam yalid walam yulad. Itulah Muhammad tubuhmu sendiri. Maka Muhammadun abah ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun. Selesaikan khatamun nabiyyin. Kamu harus selesai untuk hidupmu sendiri. Itulah khatamun nabiyyin. Berarti engkau telah melahirkan Muhammad Rasulullah pada tubuhmu. Dari semua ya. Maka mulailah seperti Allah memanggil Nabi kita yang kita cintai. Ahmad. Ya Shin. Ya Shin. Toha. Ya Muhammad. Tuh Muhammad itu. Nama beliau adalah Ahmad. Tadi semua. Tapi beliau dipanggil Muhammad. Itulah beliau mengatakan. Ana Ahmad bila mim. Mana mimnya? Sudah menjadi Muhammad. Menjadi takhallaku bi ahlakilah di depan Islam yang sudah jadi Muslim. Karena mimnya sudah dikeluarkan. Iman yang sudah jadi mukmin, orangnya mukmin. Karena mimnya Muhammad sudah Muhammad. Maka tadi kenapa anak laki-laki kita sebetulnya anak perempuan kalau pantas kasihlah nama Muhammad. Karena pada dasarnya inilah Muhammad semuanya. Marilah cara yang mudah dari Allah sesungguhnya berjalan kepada Allah. Dan kalau kata Abah sih nggak ada masalah cara menyembah kalian. Tapi yang Abah sedihkan adalah pada saat kalian ingin mendapatkan apa-apa di dunia ini. Justru kita adalah akhirnya belajar duha, tahajud. Justru ingin dunia jadinya. Sholat duha, baca Quran, one day one juz. Mudah-mudahan Allah kasih berkah rezeki. Mudah-mudahan, pakai bahasa mudah-mudahan lagi. Maka Abah hilangkan kata mudah-mudahan itu. Kalau seandainya mudah-mudahan. Kau kalau sudah bisa bicara dengan dirimu tadi semua ya. Maka itulah kenapa manusia kata Allah alhaakumut takasur hatta zurtumul aidin. Jadi alhaakumut dia hanya berlomba-lomba di dunia ini hatta zurtumul maqabir
Kalla, sampai Allah tanya. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, berpindah saja dari ilmu yakin ke ainul yakin, kamu sudah melihat neraka jahim tuh. Jadi ngomong neraka nggak lagi katanya. Kalau kamu berpindah saja dari ilmu yakin ke ainul yakin tadi semua. Nah, bagaimana berpindahnya dari ilmu yakin tadi? Akalnya adalah harus syu'aul basyirah. Nah, itu. Supaya untuk memindahkan kepada ainul basyirah. Supaya muncullah dari dalam hakul basyirah. Segalanya dari dirimu. Tadi semua. Maka buat ada yang minta doakan. Doa kamu pada diri kamu lebih hebat daripada doa Nabi Muhammad sekalipun kepada dirimu. Kenapa? Karena di dalam dirimu lah Rasulullah itu ada. Selama kau mencari doa keluar. Itulah baginda Nabi bersabda. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah itu tadi. Kalau mencari keluar berarti parku itu. Itulah masalahnya kata Abah. Kalau keluar parku berarti masih sesuatu syai'in. Tapi coba jamukan. Jumat tadi semua ya. Ya. Jadi itulah sahabat kenapa ada hadis siapa man mata min mati, bukan mati yang mati beneran. Yang sudah mati maka dia akan jamu tadi semua. Hilangkan kurungnya supaya si kuring yang hidup. Kalau kurung yang bekerja lupa pada kuring yang di dalam, maka dia jadi karung. Akibatnya apa yang bisa diisi, bisa dilakukan oleh karung. Tidak akan bahagia dunianya. Apalagi setelah matinya. Jangan-jangan tubuhnya pindah nanti karungnya. Tuh. Sahabat, bagi orang-orang tertentu sekarang ini. Kembalinya manusia ke sini itu udah bukan hal yang katanya. Tadi semua. Sudah realitanya. Kita udah bisa. Aduh ya Karim tadi semua. Ini kalau nggak dibuka hari ini terus gimana? Maka tadi. Dari dulu sengaja disembunyikan. Udah ilmu hakikat jangan diomongin di umum. Allah maka kata Tuhan, gue bikin Facebook deh, gue bikin YouTube deh, gue bikin Google deh. Ah masih ada orang YouTube aja masih dihalangin, gue bikin AI dah. Intinya Tuhan itu sudah mengobral dirinya. Dan dia ngasih jalan yang mudah kepada kita. Kita disuruhnya jadi hamba, kok malah jadi Tuhan. Rasulnya jadi hamba. Malah kita, itu sesederhana itu sebetulnya. Maka kata Allah, siapa yang ingin berjalan kepadaku dengan aku yang bertanggung jawab dengannya. Maka kalau begitu, berarti ayo kita pindahkan. Bukan lagi kita ini jasad, tapi kita adalah ruh. Itulah juga kenapa Nabi bersabda, siapa yang menerima catatan amal dari tangan kanan, selamat. Siapa yang menerima catatan dari tangan kiri, celaka. Apa itu kiri? Jasadmu. Apa itu kanan? Ruhmu. Tuh. Karena Allah adalah. Maka itulah kenapa Allah tawarkan bidadari. Bukan bidadara. Karena ruh itu laki-laki. Dan sebetulnya ruh itu seolah-olah sebenarnya tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Pahami ya? Kan tadi dipecahkan di sini dua. Kan satu. Itu maksud ayat tadi. Asalnya rotkon. Tadi semua. Maka dimulai hadis palsu. Adam Hawa itu dari rusuknya Adam. Nah itulah. Karena sekarang ini sudah terlalu banyak yang palsu. Dalil palsu. Hadis palsu. Ya wajar, karena 200 tahun Nabi Muhammad wafat saja udah 1 juta hadis yang palsu. Bayangkan hari ini. Gitu tadi semua. Maka kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mudah sahabat. Jangan ditakut-takuti. Siapa yang menafsirkan Quran yang bukan alim maka dia telah menyiapkan neraka. Akhirnya manusia nggak membaca Quran. Paling-paling baca tajwidnya. Tapi tajwidnya juga tidak digunakan. Qiraatnya tidak digunakan. Padahal Quran itu sudah begitu mudah. Makanya kalimat-kalimat muhkamat itu sudah secara mantuknya sudah lempeng lah. Nggak usah pakai tafsir ke kiri ke kanan, baca lempeng saja. Banyak Quran itu sudah mudah kecuali kalimat mutasyabihat. Itu harus takwil dan takwil itu hanya kepada orang yang sudah terbuka basyirahnya. Bagaimana kau mentakwil? Akhirnya tadi taklid butalah pada tafsir sesuatu. Nah, sementara tafsir sesuatu, cetakan siapa? Kapan ditulis? Siapa yang menulis? Bisakah dikonfirmasi dengan penulis yang awal? Nah, ini masalah. Nah, inilah.
Jadi itu ya pertanyaan dari teman-teman tentang hari Jumat adalah tentang ahli sunnah wal jamaah tadi semua. Haji akbar bukan berarti hari Jumat orang melaksanakan haji di sono akbar. Gitu. Selama nggak jamu nggak ada haji akbar. Selama walaupun mungkin tiap hari Jumat selama nggak jamu parku tadi semua ya. Maka pahami syariatnya, pahami hakikatnya. Syariatnya udah nggak usah dibahas karena semuanya adalah ikutin saja. Karena Abah sedang tidak merubah syariat, Abah sedang menjelaskan hakikat. Ya, syariatnya kita ikuti apa namanya kita dengan fikihnya Imam Syafi'iynya, tauhidnya Imam Ghazali, itu saja. Tetapi yang Abah ingin rubah adalah bagaimana tasawufnya adalah kita kembali kepada Allahnya tadi semua ya. Jangan terjebak di kulit tadi semua karena kita ini adalah Islam, iman, ihsan. Ihsan itulah rasa. Tapi ihsan rasa adalah hanya ada pada daging iman. Tapi iman tidak akan sempurna kalau nggak dibungkus dengan kulit Islam. Maka jangan dipisahkan tadi semua ya. Maka disitulah ada jasad, ada hati, ada ruh, ada jiwa tadi semua. Jangan dipisahkan. Karena kalau dipisahkan maka justru itulah disatukan tadi semua. Satukan semua. Tadi. Maka insya Allah kita adalah akan Jumat. Bukan Jumat hari setelah Kamis, bukan Jumat hari sebelum Sabtu, tapi jamu dhahiran wa batinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah dan Muhammadnya kayak di masjid jangan dipisah. Allah di kanan, Muhammad di kiri. Itu masih pirok tuh. Gitu. Muhammad yang mana yang tidak pirok? Bagaimana mungkin gula dan manis dipisah kayak begitu? Nah, kalau masih dipisah kayak begitu ya siap-siap gonjang-ganjing di dunia. Tadi semua harusnya adalah Allah dan Muhammad itu sudah menyatu. Tadi semua ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah tidak bisa dipisahkan dhahiran wa batinan. Dhahirnya Muhammad, batinnya Allah. Wallahul batinul insan. Allah lah batinnya insan. Wal insan dhahirullah. Insan itulah dhahirnya Allah. Siapa insan itu? Muhammad. Tadi semua. Siapa Allah itu? Adalah batinnya insan. Maka dalam Adam, batinnya Adam adalah Muhammad. Tapi batinnya Muhammad adalah Allah. Berarti Muhammad adalah dohirnya Allah di alam batin. Semua. Ya. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka pahami. Tidak ada yang bukan Muhammad. Karena dia yang batin, dia yang awal adalah nampak pada dia yang akhir dan dia yang akhir. Yang batin bisa kamu lihat kepada yang dohir, yang awal kamu bisa lihat kepada yang akhir. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin, jamukan Jumat supaya akbar. Gitu loh. Gitu. Bukan haji akbar hari Jumat. Apa pentingnya hari Jumat? Kalau Allah itu dibatasi hari Jumat, Allah itu nggak ada pada hari, ruang dan waktu. Paham itu? Ya. Jadi apa kaitannya dengan Allah Jumat? Kecuali jamu dengan Allah, itu baru gitu loh. Nah ini. Apa kaitannya mati hari Jumat? Kalau nggak jamu dengan Allah. Walaupun matinya hari Jumat, tetap aja parku. Itu. Inilah, karena kita ini nggak paham Tuhan. Ada satu sisi Tuhan dianggap langit ketujuh. Bagaimana mungkin? Tuhan itu sudah ayat dalam Al-Quran lebih banyak mengatakan aku menjadikan. Berarti kayu ini menjadi asbak kayu. Maka sesungguhnya yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Yang menjadikan anjing itu adalah yang menjadi anjing. Yang menjadikan pohon itu adalah yang jadi pohon itu. Yang menjadikan manusia adalah yang jadi manusia. Inna rabbaka ahata binnas. Dialah. Nah, bedakan kata Rob, bedakan kata Allah. Tadi semua ya. Selama ini manusia masih digonjang-ganjing kata Rob. Kata Allah, jangankan jamak, mufrad aja tidak. Tapi kata Rob, arbab ada jamak. Tuhan, Tuhan. Maka terkadang dia mengatakan dia kami. Tapi terkadang dia mengatakan aku. Nah, kalau pada saat masih kami, Rob. Tadi semua. Tapi pada saat sudah aku, hilanglah dirimu. Itulah tadi yang bertanya kepada Abah. Apa yang disebut perjalanan seujung-ujungnya ingat adalah lupa. Betul. Jadi nanti kalau sudah kenal, tidak ada lagi kata kenal mengenal.
Siapa kenal, siapa mengenal. Pada saat al-abid wal ma'bud sudah jadi wahid tadi semua. Tidak ada lagi. Dan tidak lagi ingat mengingat. Kalau orang ingat mengingat, ada yang diingat, ada yang mengingat. Itu juga masih belum selesai. Masih parku. Ada yang mengingat, ada yang diingat. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Nah itulah yang kata Abah tidak akan selesai. Masih ya juj wa ma'juj. Tadi semua tidak dikembalikan. Bukan juj'iyun tapi kulliyun. Bukan kiri, bukan kanan, tengah gitu. Bukan langit dan bumi, tengah. Allah, Allah, Allah. Titik itu semuanya. Kembalikan pada titik itu semuanya. Jangan lagi. Kita kalau tidak demikian berarti kita tidak akan pernah jamu dengan Allah. Akibatnya berarti kita keluar daripada orbit Allah tadi semua ya. Maka akhirnya seperti layangan putus di dunia ini. Ingin ini tidak bisa, ingin itu tidak bisa, ingin apalagi surga. Yang kata Allah, gua udah dohirin, udah gua katain di Quran tadi. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Nih, udah kelihatan lautnya, kelihatan gunungnya, kelihatan ahli ilmunya. Masih kelihatan susah kalian untuk menemuinya di dunia ini. Apalagi dalam nanti yang ada hanya Allah. Bagi orang yang tidak kenal Allah, yang tidak tahu alamat Allah, mau gimana? Di dunia saja, untuk sukses dunia, kalian pergi pagi pulang malam, ada teman yang bisa ditanya, ada tetangga yang bisa dibantu, masih susah sukses, apalagi akhirat. Maka mari, bukan dengan kita, dengan Allah lah. Maka walaupun bodoh kita, bahkan harus bodoh di hadapan Allah itu. Tapi bukan berarti bodoh tidak mengerti. Tadi yang sudah diam dalam paham. Biarkan aku dibawa oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah udah. Berarti sekarang aku sudah jadi hamba Allah. Nah itulah dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah sudah ingatkan, sya'atailah sudah ingatkan, ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Sungguh-sungguhmu dalam perkara yang sesungguhnya dalam jaminan tadi semua. Karena kamu adalah terus-terusan cari bawa obor cari api. Coba, kamu bawa obor cari api. Obor itu sudah ada pada dirimu. Kenapa kau cari api? Kata Imam Ghazali, menyelam ke dalam air mencari air. Itulah sungguh bodoh orang yang menyelam di dalam air mencari air. Air itu sudah ada bersama kita. Tadi semua. Kenapa cari air? Mau cari Tuhan kemana? Kalau kita sudah pegang obor yang besar. Maka tadi untuk belajar kata Abah, ayo belajar. Tadi semua. Abah hanya menyampaikan sampai kepada kalian. Mengenali Tuhan yang ada pada diri kalian. Sampai kenal Gusti Allah, guru sejati. Habis itu kalian lupakan Abah. Tinggalkan. Kita masing-masing berjalan. Tidak ada. Maka Abah tidak ada istilah guru dan murid. Ya. Kita adalah kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Tadi semua. Yes. Gitu loh. Tadi semua. Nggak ada lagi. Nyembah-nyembah pada tadi semua. Ya. Tidak ada bedanya. Kalian dengan Abah, Abah dengan kalian. Sama, kita adalah walaqad karramna bani Adam. Sudah dimuliakan oleh Allah. Dan jangan pernah menghinakan Allah yang ada pada dirimu. Jangan kau hinakan Allah dan Rasulullah yang ada pada dirimu. Buat apa nyari api kecil. Sementara engkau bersama obor yang besar. Maka tidak ada yang lebih hebat dari dirimu. Bahkan Allah sendiri tidak akan merubah. Kecuali kamunya yang tidak mau berubah. Kenapa? Karena ada al-mu'min Allah dalam diri kita. Allah akan al-mu'min asma Allah dengan al-mu'min dalam dirinya. Allah biarkan kepada al-mu'min yang ada di diri kita. Ini dulu al-mu'min ini yang mau merubah. Aku siap berubah. Aku mau berubah. Bukan lagi tadi. Munculkan tadi kepercayaan diri. Karena bersama dengan Allah. Itulah al-yakin. Ya. Al-yakin. Gak takut dengan apa-apa lagi. Hanya satu yang dia takuti Allah. Tidak ada lagi yang coba. Kalau nggak begitu kita hanya buang-buang waktu. Ya, 1 miliar rakaat pun tidak akan ada gunanya. Maaf ya. Selama yang beribadah jasad itu sudah jelas dalam hikam. Semuanya
Kecil lah di mata Allah orang yang melakukan. Tidak ada bahkan di mata Allah orang yang melakukan ibadah. Bahkan iblis sudah berjanji. Allah, ya Allah aku sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhum al-muslasin. Maka nanti dalam sholat pun adalah hanya sholat Allah. Wa anni buduni hada siratul mustaqim. Inilah, akulah yang menyembah diriku sendiri. Tadi setelah la ilaha illa ana. Tadi semua ya. Innani anallah la ilaha illa ana. Maka kata Allah, Pak Budni, sembahlah aku. Tadi, akimis sholat li dzikri. Sholat ya dikir, dikir ya sholat, doa. Maka sudah tidak lagi kata permintaan, karena engkau sudah sadar bersamanya. Apa yang kau minta pada saat engkau sudah membawa obor? Katakanlah yang kau minta itu api. Tapi sadarkah engkau sudah pegang obor yang besar? Terus kamu minta. Inilah. Pada saat kita sudah menjadikan Al-Ghani, Ar-Razak, disinilah kita adalah sumber kekayaan. Segala ada, segalanya karena kita. Masa kita untuk mencari sesuatu yang di luar kita? Nah itu ya, itu saja. Sekali lagi bahwa tentang Haji Akbar, ya teman-temannya, kamu bisa mendapatkannya dimanapun. Tadi semua. Tadi semua. Yang Abah ngomongin barusan, kamu sudah jadi Haji Akbar. Yang Abah omongin barusan, kamu sudah jam'u. Kamu sudah mati di hari Jumat. Gitu loh tadi semua. Kalau tidak, tetap aja parku tadi semua ya. Dan sepertiga malam juga terakhir, jam duhur pun selama kau bersama Allah, jam'u, kau sepertiga malam terakhir. Walaupun sepertiga malam terakhir, tapi kau parku dengan Allah, tetap aja duhur gitu loh. Gitu. Jadi coba pahami hukum Allah itu. Tadi semua ya, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi kita adalah tidak untuk melecehkan siapapun, tidak untuk, kita hanya untuk mencari. Marilah kita bukan hanya syariatnya saja, dan juga marilah kita lihat hakikatnya, sahabat. Jangan pisahkan Khidir dan Musa tadi semua ya. Dan apa yang Abah bahas tentang hakikatnya, kalian jangan salah ya. Jadi Abah bahas itu adalah hakikatnya, karena hakikat adalah harus dipahami kenyataannya, realitanya, bukan katanya. Kalau syariat ngomong katanya, hakikat ngomong realitanya. Nah itulah yang harus dipahami. Maka tidak boleh. Maka kata Imam Ghazali adalah fikih tanpa tasawuf fasik, kosong. Tapi tasawuf tanpa fikih zindik tadi semua. Nah fikihnya juga fikih yang mana lagi? Gitu ya. Nah, itu ya. Itu saja. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.